warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Oktaviani, mahasiswi keperawatan Stikes Indonesia Maju. Di sini saya akan membahas tentang aspek psikologis dalam perilaku manusia. Psikologis merupakan mental atau emosional daripada fisik, yaitu ketika kita merasakan sakit setelah secara fisik mengalami sakit atau ada penyakit dalam diri kita. Sakit adalah aspek psikologis, sedangkan penyakit adalah aspek fisik atau fisiologisnya. Lalu ada mental process. Mental process atau fungsi mental merupakan istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk semua hal yang dapat dilakukan individu dengan pikiran mereka, termasuk persepsi. Persepsi itu sudut pandang secara individu, lalu ada memori atau ingatan, ada pemikiran, kemauan, dan emosi. Lalu ada psikologis perilaku. Psikologi perilaku atau behaviorisme merupakan teori yang menyatakan bahwa lingkungan itu membentuk perilaku manusia. Jadi karakter kita terbentuk tergantung di mana kita bergaul, di mana kita tinggal. Istilah ini digunakan oleh para ahli profesional kesehatan mental karena konsep dan teorinya yang relevan dalam bidang seperti pendidikan dan psikoterapi. Emosi juga mempengaruhi perilaku. Perilaku berbeda dari emosi, tetapi sangat kuat dipengaruhi oleh emosi. Salah satu cara perilaku dipengaruhi oleh emosi adalah melalui motivasi atau dorongan kita untuk melakukan suatu hal. Emosi juga dapat mempengaruhi perilaku kita secara langsung, seperti perilaku yang difokuskan untuk menyakiti orang lain. Misalnya ketika kita menyakiti orang lain, jadi kita memiliki emosi. Bagaimana emosi dirasakan? Ketika emosi naik, perasaan kita seperti sedih atau marah itu kita miliki dalam menanggapi berbagai pikiran dan situasi. Terkadang orang juga dapat merasakan lebih dari satu emosi pada saat bersamaan atau dalam satu waktu. Perbedaan mendasar antara perasaan dan emosi adalah bahwa perasaan dialami secara sadar, sedangkan emosi dimanifestasikan secara sadar maupun tidak sadar. Beberapa orang mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun bahkan seumur hidupnya, namun dia tidak memahami seberapa dalam emosi mereka. Respon manusia terhadap rangsangan internal dan eksternal atau dari dalam diri sendiri dan pengaruh luar mengacu pada berbagai tindakan fisik dan emosi yang dapat diamati terkait dengan individu serta ras manusia. Lalu ada strategi antecedent, merupakan strategi preventif yang dapat diterapkan di sekolah, rumah, atau pusat untuk mengurangi terjadinya perilaku bermasalah. Dengan mengubah atau mengendalikan suatu lingkungan, Anda dapat mempengaruhi perilaku. Ada pula komponen perilaku. Yang pertama ada biologis, emosi, lingkungan, dan kognisi. Lalu ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku manusia. Ada kepribadian, kemampuan intelektual dan fisik, karakteristik biografis dan demografis, serta konsep diri dan harga diri. Ada pula 3 aspek utama perilaku manusia. Paling utama itu manusianya itu sendiri atau orang, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga ada waktu. Psikologi juga mempengaruhi perilaku manusia. Psikologi mempelajari fenomena seperti persepsi, kognisi, emosi, kepribadian, perilaku, dan hubungan interpersonal. Psikologi berusaha memahami peran perilaku manusia dalam dinamika sosial sambil memasukkan proses fisiologis dan neurologis ke dalam konsep fungsi mentalnya. Ada pula jenis perilaku komunikasi. Yang pertama ada agresif, ada asertif, pasif agresif, dan pasif. Ada 5 aspek utama kesehatan pribadi. Yang pertama itu fisiknya, sosial, emosi, spiritual, dan intelektual. Perilaku juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama perilaku investasi efisiensi. Perilaku ini adalah perilaku one shot action. Kedua ada perilaku kebiasaan atau pembatasan. Jenis perilaku ini biasanya memerlukan keputusan yang tidak disadari, yaitu rutinitas. Ada pula fungsi perilaku. Yang pertama untuk stimulasi sensorik, melarikan diri, akses ke perhatian, dan akses ke fisik.
Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.